Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku Aksa Bresel. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pendaftaran bidik misi dan pendaftaran jalur-jalur masuk perguruan tinggi seperti SNMPTN, SBM, PMDK, UMPN, dan lain sebagainya. Itu lebih dulu yang mana? Lebih dulu bidik misi atau lebih dulu SNMPTN atau jalur-jalur masuk perguruan tinggi yang lain kayak gitu. Oke, buat kalian yang penasaran, buat kalian yang pengen tahu dan butuh informasi, silahkan stay tune terus to my channel. Oke teman-teman, jadi kalau kalian masih bingung, sebenarnya pendaftaran bidik misi dan pendaftaran jalur-jalur masuk perguruan tinggi itu lebih dulu pendaftaran di bidik misinya. Biasanya seperti itu karena bidik misi itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita mendaftar di jalur masuk perguruan tinggi. Contoh, SNMPTN itu buka pendaftarannya itu lebih akhir daripada pendaftaran bidik misi gitu. Jadi lebih baik dan memang harus bidik misi itu diselesaikan terlebih dahulu di web bidik misi itu yang di Belmawa. Kalau umpamanya udah selesai mengisi di web bidik misi, kalian baru mendaftar di jalur yang mana kalian pilih. Contoh, aku jalur SNMPTN, seumpama seperti itu ya. Nah, aku harus daftar bidik misi dulu. Jadi daftar bidik misi. Nah, daftar bidik misi ini kan dibagi dua kan caranya. Pada tahun sekarang, mulai tahun 2019, itu kalau punya KIP bisa daftar sendiri tanpa rekomendasi sekolah. Kalau yang nggak ada KIP harus melalui rekomendasi sekolah. Nah, kalian masih banyak yang bingung nih. Banyak banget pertanyaan komentar ke aku, maksudnya direkomendasikan sekolah itu kayak apa. Nah, direkomendasikan sekolah itu kalian harus mendaftar ke sekolah dulu. Jadi ngomong ke pihak sekolah, TU atau BK atau pengurus kemahasiswaan di sekolah, pengurus kesiswaan di sekolah itu untuk daftar gini, Pak atau Bu, saya ingin daftar bidik misi. Apakah sekolah sudah mendaftar bidik misi sehingga bisa mendaftarkan saya? Bisa bertanya seperti itu. Atau biasanya dari pihak sekolah, kalau sekolah itu sudah terdaftar di bidik misi, itu sekolah akan menawarkan bantuan tersebut kepada siswanya. Kalau aku dulu itu para guru itu tanya ke kelas per kelas, di sini siapa yang ingin mendaftar bidik misi, seperti itu. Jadi paham ya, direkomendasikan sekolah itu seperti apa maksudnya. Nah, buat kasus sekolah yang belum terdaftar di bidik misi, maka sekolah itu harus daftar di bidik misi dulu. Itu ada caranya di web bidik misi. Nah, kalau kalian bingung, Kak, sekolah saya nggak mau mendaftarkan saya di bidik misi. Nah, itu coba diyakinkan lagi bahwa kalian itu butuh bantuan tersebut dan akhirnya sekolah pun mau untuk mendaftarkan diri kalian ke bidik misi seperti itu ya. Soalnya kalau umpamanya kalian nggak aktif di sekolah pada kondisi dimana sekolah tersebut nggak mau atau kurang antusias terhadap beasiswa, kalianlah yang harus mencari dan meminta kepada sekolah untuk mendaftarkan diri kalian di bidik misi secara dengan yakin bahwa kalian pantas buat mendapatkan bantuan tersebut, sehingga sekolah pun mau mendaftarkan diri kalian di bidik misi gitu. Oke, kalau kalian punya KIP, kalian bisa langsung daftar lewat nomor yang ada di KIP tersebut, Kartu Indonesia Pintar, dan kalian daftar. Nah, kalau umpamanya kalian nggak punya KIP, otomatis kalian harus didaftarkan sekolah dan harus mempunyai SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Kak, aku nggak punya, maka kalian harus minta ke RT RW dulu, biasanya surat pengantar dulu, baru ke desa, seperti itu. Karena persyaratannya adalah harus ada SKTM dan harus ada KIP, salah satu ini ya. Kalau udah punya KIP, kalian nggak perlu SKTM, nggak apa-apa. Seperti itu informasi terkini yang aku tahu ya.
Kalau umpamanya kalian nggak punya KIP dan kalian nggak punya SKTM, itu sama aja kalian nggak bisa daftar bidik misi, karena nggak ada surat-surat yang mendukung bahwa kalian itu dari keluarga yang kurang mampu, seperti itu. Nah, tadi aku jelasin udah SNMPTN. Jadi bidik misi itu daftar dulu. Kalau umpamanya udah semua terisi, udah bisa, nah baru daftar SNMPTN. Terus daftar SBMPTN. Kalau umpamanya SNM nggak keterima kan, terus daftar SBMPTN. Karena SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK. Jadi gini teman-teman, banyak dari kalian yang tanya kepadaku itu gini, Kak, kalau seumpama aku daftar UTBK dan sekarang ini aku masih menunggu pengumuman SNMPTN. Nah, jadi gini, kalau dari aku sendiri ya, lebih baik kalian itu menunggu pengumuman SNMPTN terlebih dahulu gitu. Karena kan pengumuman SNMPTN itu tanggal 23 Maret. Nah, 23 Maret. Tanggal 24-nya itu penutupan UTBK, pendaftaran UTBK gelombang 1. Nah, pada saat kalian pengumuman ini nggak keterima, barulah kalian daftar. Karena di situ masih gelombang 1, kayak gitu. Tapi jika teman-teman itu pengen daftar UTBK dari sekarang, walaupun kalian belum ada pengumuman SNMPTN, itu juga terserah kalian. Tapi aku lebih prefer atau lebih menyarankan kepada kalian menunggu pengumuman SNMPTN dulu, supaya nanti jelas gitu alurnya kalian. Jadi dari SNMPTN nggak keterima baru SBMPTN kayak gitu. Karena kan tanggal penutupan sama tanggal dibukanya, tanggal penutupan sama pengumuman itu lebih dulu pengumuman. Jadi masih ada jatah atau waktu buat kalian daftar di gelombang 1 kayak gitu. Oke? Nah, kalau maunya udah daftar SBM, biasanya kan PMDK udah ada pendaftaran juga. Nah, itu data-data yang di bidik misi kan udah selesai. Nah, itu enak. Jadi kalau mau daftar jalur perguruan tinggi yang lain, jadi tinggal daftar, nanti di situ ada keterangan Anda bidik misi atau bukan. Nah, itu tinggal klik aja, karena data kita udah lengkap, lebih mudah untuk mendapatkan PIN dan KAP, lebih mudah untuk verifikasi, lebih mudah untuk terdeteksi bahwa kalian ini pelamar bidik misi, gitu ya. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah kalian harus mendaftar di web bidik misi terlebih dahulu sebelum kalian mendaftar di jalur SNMPTN, SBM, PMDK, UMPN, dan lain sebagainya. Karena kalau mamanya kalian pengen dapat bantuan bidik misi, itu seharusnya kalian sudah mengisi data-data yang ada di webnya bidik misi, sehingga nanti lebih mudah untuk terdeteksi kalian itu pelamar bidik misi, lebih mudah mendapatkan PIN dan KAP, dan lebih mudah untuk verifikasi bidik misi di web dimana kalian mengikuti jalur perguruan tinggi itu gitu. Oke? Dan jangan lupa buat kalian semua untuk meneliti kembali data-data yang kalian inputkan di web bidik misi. Jangan sampai nanti di web bidik misi ini data-data itu nggak akurat atau nggak sinkron atau data-data palsu. Karena nanti kalau namanya palsu, berakibatnya pada penerimaan status mahasiswa kalian di perguruan tinggi tersebut. Oke? Jadi tetap semangat, tetap mengisi dengan apa adanya, dengan jujur, tanpa dibuat-buat, dan selalu berdoa semoga kalian bisa menjadi mahasiswa dengan bantuan bidik misi oleh pemerintah, sehingga kalian bisa meneruskan belajar di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Oke? Oh iya, teman-teman, jangan lupa buat kalian semua yang lagi daftar UTBK, lagi daftar bidik misi, lagi daftar SNM ataupun apapun itu, sekarang jangan terburu-buru untuk mengisi. Jangan mudah percaya informasi-informasi yang beredar di dunia maya, karena pada pendaftaran apapun itu pendaftaran perguruan tinggi, biasanya banyak banget berita yang mana kalian harus sinkronkan atau kalian harus
menggali lebih dalam sebenarnya berita itu benar atau enggak berdasarkan web resminya. Karena kalau kalian salah pengertian dalam salah mengerti berita tersebut bisa berakibat fatal dengan status pendaftaran kalian. Oke teman-teman, terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan videoku kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian. Semoga teman-teman kalian juga bisa terbantu dengan adanya informasi kali ini. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. We'll be right back.